status Oreo kabosonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Kesa Januar dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mind map yang berjudul Kodo dan Kodar. Sebelum kita masuk ke intinya, kita ulas sedikit terlebih dahulu. Apa sih pengertian Kodo dan Kodar itu? Kodo dan Kodar, pandangan yang membedakan antara Kodo dan Kodar. Mendefinisikan Kodar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Kodar ialah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagian ulama yang lain juga justru menerapkan definisi di atas secara terbalik, yakni definisi Kodo dan Kodar itu ditukar. Selanjutnya kita masuk ke mind map Kodo dan Kodar. Pertama ada dalil yang berkaitan dengan definisi yang tadi. Itu tercantum pada Quran surat Ar-Rod surat ke-13 ayat 8 dan juga Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 2. Kemudian ada juga dalil yang mendukung Kodo dan Kodar ini. Ada 4 dalil. Yang pertama ada Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 13. Lalu kemudian ada Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. Kemudian ada Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 11. Kemudian yang terakhir ada Quran surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 49. Kemudian selain dalil ada juga hadis yang mendukung kewajiban beriman pada Kodo dan Kodar. Itu ada 2. Hadis riwayat Muslim dan juga hadis riwayat At-Tabrani. Nah, setelah kita tadi membahas tentang dalil dan juga hadis, sekarang kita lanjut kepada beriman kepada takdir. Apa sih beriman kepada takdir itu? Kita harus bagaimana? Nah, beriman kepada takdir. Ada 4 poin yang harus kita imani. Yang pertama itu optimis. Yang kedua ikhtiar. Yang ketiga tawakal. Yang keempat itu ada doa. Nah, keempat hal yang tadi saya sebutkan itu yang kita harus imani selagi takdir itu belum terjadi pada kita. Jadi kita harus optimis, ikhtiar, tawakal, doa seenggaknya seperti itu. Kemudian ada juga hikmah beriman kepada takdir. Itu ada 3 poin. Yang poin pertama itu semua yang terjadi di dunia ini tak terlepas dari sunnatullah. Termotivasi untuk terus berikhtiar, meningkatkan optimisme. Kemudian yang terakhir ada macam-macam takdir. Ada 2 macam-macam takdir, yaitu ada takdir mubrom dan juga takdir mualak. Takdir mubrom itu berarti takdir yang tetap. Kemudian takdir mualak yaitu takdir yang tidak tetap, bisa dapat berubah seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.